Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين ونحن على ذلك من الشاهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah rahimahullah. Ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Muhammad bin Abdullah bin Jahsy. Beliau salah seorang sahabat. Hadis ini dinukil oleh Imam Al-Albani dan Imam An-Nasa'i rahimahullah. Dan keduanya menganggap ini hadis-hadis yang hasan. Artinya bisa digunakan sebagai hujjah atau dalil untuk beramal. Kata beliau, kunna julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah suatu ketika duduk bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Warafa Rasulullah Sallallahu kemudian melihat atau melihat ke arah langit. Summa wa'arafahu kemudian dia tunjukkan kembali kepalanya. Summa qala kemudian dia mengatakan Subhanallah mada nazalat al-tashbih. Tiba-tiba dia mengatakan Maha suci Allah, begitu dahsyat ancaman yang Allah turunkan pada waktu ini. Berikutnya kemudian fasakatna, kata para sahabat ketika Nabi ngomong demikian kami semua diam, tidak ada yang ngomong. Kemudian para maka dilakukan di saat tubuh. Ketika besok saya ketemu lagi dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya coba bertanya ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, mana tasydid alladhi nazala? Rasul, kemarin Anda menyampaikan kepada Nabi kalau telah turun sebuah ancaman yang sangat dahsyat dari Allah. Apa ancaman tersebut? Kemudian Nabi mengatakan, walladhi nafsi biyadihi, kata Nabi, demi Allah. Demi Allah, kata Nabi, law anna rajulan qutila fi sabilillah, kalau ada seorang manusia yang terbunuh di jalan Allah, artinya mati syahid, summa uhiya, kemudian dia dihidupkan kembali oleh Allah, summa qutila, kemudian dia mati syahid lagi, summa uhiya, kemudian dibangkitkan lagi oleh Allah, summa qutila, kemudian dia diwafatkan dalam keadaan syahid. Berarti dia hidup 3 kali, mati syahid 3 kali. Karena kalau ada orang kayak gini, hidup 3 kali, mati syahid juga 3 kali. Wa'alaihi daynun, tapi dia masih punya hutang ketika wafatnya, madakhala al-jannata hatta yuqahu, maka dia tidak akan bisa masuk ke dalam surga sampai hutangnya ada yang melunasinya. Ini hadisnya Imam Bukhari. Hari ini kita sejenak menghentikan dulu kajian tentang sirat. Kemarin kebetulan menyinggung masalah sedikit kita, kemudian ada permintaan untuk sedikit dibahas lebih lebar terkait masalah ada utang
Islam. Kita sampaikan tadi sebuah hadis karena memang di antaranya hadis itu berkaitan dengan hutang dan 40 dari hutang. Ternyata orang yang mati syahid saya 3 kali padahal saya merupakan amal yang paling mulia, kalau masih punya hutang tidak bisa masuk dalam surga. Malah dalam sebuah hadis Nabi pernah mengatakan satu perkataan dari Nabi SAW, yunfar bisyahidi kullu dzanbi, akan diampuni bagi orang yang syahid setiap perbuatan dosanya, illa dain, kecuali dosa hutang. Nabi SAW. Maka kita insya Allah akan coba sedikit dialog berbicara diskusi berkenaan dengan masalah hutang. Apa itu hutang? Secara bahasa Indonesia, hutang punya makna al-qat'u, artinya memotong atau memutus. Kenapa dikatakan memotong? Karena dia telah memotong harta seseorang. Contohnya saya punya 1 juta, dipinjam sama orang, akhirnya jadi berkurang gitu. Terpotong kemanfaatan saya yang bisa saya ambil dari uang yang saya miliki gara-gara orang meminjamnya. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, kita akan menemukan banyak definisi yang disampaikan oleh para ulama. Cuma dari sekian definisi yang sepertinya paling enak untuk kita sampaikan adalah hutang dikatakan bahwasanya dalam kitab sebuah kitab judulnya Al-Muntaha Al-Irodah, dikatakan bahwasanya hutang adalah daf'ul mali ala wajhil qurban lillahi ta'ala liyantafi'a bihi akhiruhu thumma yaruddu lahu mithlahu aw 'aynahu. Yang artinya hutang adalah menyerahkan sebagian harta yang dimiliki oleh seseorang dengan niat ibadah karena Allah kepada orang yang membutuhkannya agar dia mengambil manfaat dari uang tersebut, namun dengan catatan dia harus mengembalikan kembali uang tersebut, baik yang senilai dengannya atau dengan yang selevel dengannya. Saya ulangi, dikatakan bahwa hutang adalah menyerahkan sebagian harta karena Allah. Ada kalimat karena Allahnya. Kenapa kita sampaikan ini? Karena memang tujuan hutang itu ibadah, Pak. Makanya kalau ada nanti dalam prakteknya orang berhutang dengan tujuan duniawi agar dapat ada keuntungan, jatuhnya riba. Betul-betul harus ibadah. Artinya kalau tidak balik, memang itu tidak ibadah. Karena banyak orang-orang yang kemudian pada akhirnya ketika hutang dan dibayar, muncul keluhan-keluhan, muncul perkataan-perkataan kotor, muncul hinaan dan segala macam, sampai menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Padahal harusnya tadi niat awalnya hutang itu ibadah. Kalau ibadah urusannya lain nanti. Kenapa? Karena pahala besarnya, kebaikan utamanya berasal dari Allah, bukan baliknya duit tersebut. Hanya saja, jadi kalau demikian kita ingin menyampaikan sebenarnya hutang ini sama dengan bersedekah. Hanya saja bersedekah tidak akan kembali duit itu, tapi kalau hutangkan akan kembali uang tersebut. Ini definisi di antara sekian definisi tentang masalah hutang, menyerahkan sebagian harta kepada seseorang untuk diambil manfaatnya dengan catatan dibalikan kembali dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hukumnya secara syariat? Alhamdulillah, sehukumnya secara syariat adalah hutang piutang itu boleh. Bukan makruh, bukan tercela. Karena kenapa? Nabi pernah mempraktekannya. Para sahabat bersama pernah mempraktekannya. Kata salah seorang sahabat Nabi SAW pernah berhutang seekor unta. Berhutang seekor unta. Sampai suatu ketika tiba-tiba seorang sahabat bawa unta untuk baitul mal. Kata
Nabi, saya punya utang sama si fulan tuh, coba bayar utang saya kepada beliau dengan utang usia sekian. Akhirnya kemudian sahabat yang utangnya ke Baitul Mal, tapi ternyata usia utang yang segitu gak ada lebih daripada itu. Laporan kemudian Rasul utang yang kau inginkan gak ada yang lebih tinggi nilainya. Kata Nabi, gak apa-apa, serahkan ke si fulan. Lalu Nabi mengatakan, khiyarun nasi ahsanuhum qada'an, kata Nabi. Karena sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik ketika mengembalikan pinjamannya. Rasul membagi riba yang harusnya bayar 1 juta, masih punya 200 ribu. Memang boleh demikian, boleh dengan catatan tidak ada ketentuan itu di awal akad hutang piutang. Tapi kalau ada akad, haram hukumnya. Tapi kalau tidak ada, boleh berapa Bapak kasih contoh, Bapak bikin 10 juta untuk usaha. Ternyata usahanya keuntungan besar. Akhirnya pas bagi 10 juta masih bonus nih, apa salah satu boleh tidak ada. Maka itu mungkin mustahil ya. Tapi sekarang ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempraktikkannya. Malah kata Aisyah, Nabi pernah membeli gandum dengan cara berhubungan dan menggadaikan pakaian besi beliau ketika berhubungan dengan gandum tersebut. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata para ulama tidak perlu menghukum hutang itu, boleh. Umar bin Khattab radhiyallahu taala juga berhutang kepada Abdurrahman bin Auf sebanyak 400 dirham. Sampai-sampai Abdurrahman bin Auf bilang kepada Umar, "Ente kan khalifah, di tangan Anda ada kunci Baitul Mal. Kenapa enggak ambil dari Baitul Mal saja, pinjam ke Baitul Mal saja?" Apa kata beliau? Saya kalau pinjam ke Baitul Mal kemudian saya mati, saya punya keyakinan kalian pasti akan memutihkan utang saya. Benar yang meminjam di Baitul Mal, khalifah itu udah kita lunaskan saja, tidak usah ditagih. Tapi kalau saya pikir sama Anda dan saya tahu Anda orang yang teliti dalam masalah duit, maka saya harap kalau saya mati, Anda datang kepada keluarga saya, ambil dari harta warisan saya. Umat justru gitu Pak, enggak kayak kita. Kalau kita kadang pinjam itu sama orang yang mudah-mudahan mau, mudah-mudahan Umar sama Umar. Umar enggak mau. Kenapa? Karena kaitan hutang bukan cuma di dunia, Umar kita bisa tidak ada. Umar bin Khattab radhiyallahu taala malah sebagai sahabat menyebutkan satu ungkapan yang menarik. Kalau menghutang itu lebih utama daripada bersedekah. Sehingga kesimpulan tadi, hukum asalnya bukan piutang itu boleh. Malah kata sebagian para ulama, berhutang itu boleh, menghutang itu sunnah. Karena menghutang ada unsur tolong-menolong, sedangkan hutang kadang tidak ada unsur itu. Walaupun dalam beberapa keadaan, hukum boleh ini bisa berubah statusnya menjadi wajib, atau menjadi sunnah, atau menjadi makruh, atau malah menjadi haram. Kapan berhutang jadi haram? Kalau tujuannya untuk yang haram. Pinjamlah 100 buat bayar swab, haram hukumnya. Pinjamlah 100 buat beli kuota biar main game, makruh hukumnya. Pinjamlah 100 buat tuh ada teman minta bantuan ke saya buat makan, tapi saya tidak punya, saya mau pinjam untuk bantuin dia, sunnah hukumnya. Maka sebagian para ulama ketika seseorang punya kewajiban, contohnya dia harus kasih nafkah kepada keluarganya, kemudian cari nafkah nggak dapat juga, nggak ada cara cari meminjam, maka meminjam hukumnya wajib. Kenapa? Karena untuk menunaikan kewajiban. Begitu pula yang mengutanginya, ketika dia tahu yang meminjam urusan yang wajib dan dia punya kelapangan rezeki, wajib bantu. Ketika dia tahu yang meminjam untuk yang makruh, nggak boleh kasih, makruh hukumnya. Apalagi kalau dia tahu yang meminjam untuk judi, pinjamlah, kamu tidak yang dia
Saya kalau di film-film kan digambarkan yang judi kemudian kalah dan menjadi sendiri. Yang minjamnya dosa, yang minjamnya juga dosa. Jadi dalam larangan Allah, Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Imam Fulan ini hukum hutang. Namun kata para ulama, walaupun hukum hutang kita boleh secara umum, sebaiknya seorang mukmin tidak bermudah-mudahan untuk berhutang. Kenapa? Karena hutang memiliki dampak buruk yang luar biasa, terutama bagi orang-orang yang dari awal meminjam sudah punya niat untuk tidak bayar. Apa dampak buruknya? Yang pertama, berdasarkan sebuah hadis, Nabi pernah mengatakan, la tuhifu anfusakum ba'da amniha. Awas kata, jangan kalian teror diri kalian sendiri setelah Allah berikan rasa aman kepada kalian. Seorang sahabat mengatakan bahwa Anda ya Rasulullah, Rasul, bagaimana ceritanya ada orang yang meneror diri sendiri? Apa maksudnya? Kata Nabi, didaini dengan hutang. Betul kan? Ketika kita punya hutang dan tidak punya hutang, maksudnya apa? Ketika punya hutang atau tidak punya hutang, pasti ketika kita punya hutang, maka hutang itu bikin teror sama kita, bikin kita takut. Maka kita berusaha orang yang hutang itu mampu luar biasa. Padahal kita sudah minta maaf kepada kita terlalu bayar, tapi mampu luar biasa. Ini pernyataan Nabi SAW. Jangan kalian teror dari kalian setelah memberikan kenyamanan. Hari ini yang terjadi gak begitu. Sudah jelas punya pekerjaan bagus, gaji cukup sebulan, tapi kemudian pinjol berlebihan. Malah kebutuhannya bukan untuk yang ujian. Kita pernah menyampaikan informasi dari internet yang beredar bagaimana pinjol luar biasa. Jawa Barat saja sudah mencapai di atas 12 triliun. Dan setelah ditelusuri ternyata mereka menggunakan pinjol hanya untuk beli tiket konser, beli pakaian. Itu tujuannya, yang bukan urgen. Maka kita menyampaikan kembali di pertemuan kita, maka saya sangat yang mulia, jangan pernah berhutang walaupun pakaian kalian coba sapi. Ini yang pertama. Yang kedua, keburukan hutang adalah ketika seseorang meninggal dengan hutang tidak terbayar, maka telah pada hari kiamat akan Allah tagih. Dan ditagihnya tidak tanggung-tanggung. Ditagihnya bukan dengan dinar sama dirham, tapi dengan kebaikan dan dosa. Nabi mengatakan sebuah hadis, man mata wa alaihi dayn, barang siapa yang meninggal dan dia punya hutang, falaisa tsumma dinar wala dirham, maka pada hari kiamat ketika dinar tidak berharga, dirham tidak berharga, duit tidak ada, walakinna al-hasanatu was-sayyi'at, akan ditebus hutang tersebut, ditagih hutang tersebut dengan kebaikan-kebaikan atau dengan dosa-dosa. Maka Bapak tidak usah khawatir ketika orang tidak bayar hutang Bapak sampai hari ini, kenapa hari kiamat nanti bakal beruntung insya Allah. Punya cek-cekan Bapak saya gitu. Imam Fulan kata Imam As-Sidi, maksudnya adalah orang yang punya hutang, kalau dia punya banyak kebaikan akan diambil oleh Allah, diberikan kepada orang yang menghutanginya. Kalau dia tidak punya kebaikan, maka dosa orang yang menghutangi diambil oleh Allah, dipindahkan sama orang yang berhutang. Kan rugi juga akhirnya. Padahal tak sekali orang cuma 1.000, 1.000, 2 juta gitu. Bagi yang berbeda dengan yang berbeda. Yang ketiga kemudian Nabi pernah mengatakan nafsul mu'min mu'allaqun bidaynihi. Ruhnya seorang yang beriman itu akan terkagum gara-gara hutangnya. Kalau mengutip perkataan Al-Mula Al-Qadhi rahimahullah dalam kitab Al-Qatul Mafatih, beliau mengatakan maksudnya adalah ketika seseorang meninggal, kan dalam kubur ada nikmat kubur. Sesuai apapun orang ini ketika meninggal, walaupun dia banyak amalnya, tapi dia punya hutang, maka nikmat kubur tidak akan jadi nikmat.
takut gitu gak jelas. Gara-gara bukan. Makanya Nabi pernah suatu ketika ketika datang seorang jenazah lalu minta untuk disolatkan, Nabi nanya dulu, ini orang punya hutang enggak? Punya Rasul 2 dirham. Ya udah kata Nabi, kalian yang nyolatin. Ternyata seorang mengatakan, Rasul sholatin aja, saya yang berhutangnya di dalam ini, saya yang bayar berhutangnya. Lalu Nabi jadi imam apa? Ternyata besoknya ketika ketemu dengan sahabat Nabi bertanya, udah dibayarin berhutangnya? Belum. Rasul katakan aja, bayarin kata Nabi. Nabi maksa dia untuk bayar, jangan dinanti-nantikan. Seolah-olah ini di antara maknanya masih gak jelas nasibnya sampai dibayarin hutangnya. Ini yang ketiga. Yang keempat kemudian ikhwafillah, tadi kita sampaikan orang yang syahid, walaupun mati syahid berkali-kali kalau masih punya hutang, gak bisa masuk ke dalam surga. Maka tadi kita sampaikan keburukannya, dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau begitu bisa jadi berhutang dosa. Memang mungkin hutang itu berdosa, bisa jadi kita sebutkan itu untuk urusan yang makruh, urusan yang haram, atau nanti kita sampaikan berhutang dengan niat untuk tidak dibayar. Ini dosa. Saya banyak orang-orang mohon maaf beli kendaraan, contohnya motor 500.000 ada motor baru, udah gitu nggak dibayar cicilannya, dibawa motornya ke kampung, dijual di kampung. Oh, makin gede saya juga orang kayak gini. Habis itu berarti orang yang sana kemana? Jangan nanti tiba-tiba yang naik motor di tengah jalan kayak apa? Dirampas motornya. Nggak tahu apa-apa tiba-tiba diambil motornya. Makin banyak orang yang didolimi sama orang ini. Walinya bilang cuma dia itu tidak, ini dosa. Berikutnya kemudian ikhwafillah, dalam sebuah hadis yang lain Nabi menyebutkan satu ungkapan, ayat mauludin tadayyana daynan, laki-laki atau orang manapun yang ketika meninggal dia meninggalkan hutang dan dia tidak punya niat untuk melunasinya ketika berhutang, apa kata Nabi SAW, maka kelak dia akan dibangkitkan pada hari kiamat bergerombol dengan para pencuri, digabungkan dengan kelompok orang-orang yang suka mencuri, tukang rampok, orang yang berhutang dengan niat untuk tidak dibayar. Ini kerugian besar juga. Dalam riwayat yang lain juga Nabi mengatakan, ma'ul ghani dzulmun. Kalau ada orang yang kaya punya hutang, tapi dia akhir-akhirkan bayar hutangnya, maka dia telah melakukan kedzaliman. Telah melakukan kedzaliman. Kita punya uang 10 juta, punya hutang 500.000, tapi kita tidak bayar. Tapi aja lah orang yang dihutangi juga nggak nanya, nggak minta, dia pun banyak miliknya. Maksud buat dengan anak saya disebutnya tiap harinya telah mendolimi. Berarti bertambah dosa. Duitnya mah ada, tapi debat ya. Alasan itu dimunculkan begitu. Padahal tidak boleh. Imam Fulah yang Allah. Berikutnya juga diperkatakan di hadis yang lain. Imam Fulah yang Allah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi itu pernah dalam salat beliau berdoa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari azab kubur. Wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Aku minta perlindungan kepadamu dari fitnah dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Aku juga minta perlindungan kepadamu ya Allah dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghfirati. Dan aku juga minta perlindungan kepadamu ya Allah dari perbuatan dosa dan dari berhutang. Rasul dalam satu riwayat berdoa bukan cuma minta dihindari dari fitnah dajjal, fitnah kematian, fitnah kehidupan, tapi juga dari
hutang. Kata Aisyah, tiba-tiba seorang sahabat tanya ke Nabi, Rasul, kenapa kau sampai begitu kepada Allah dari dosa hutang atau dari hutang gitu? Kata Nabi SAW, Inna rajula idza zalima haddatha fakadzaba wa wa'ada fa'akhlafa. Karena secara umum kata Nabi, orang yang berhutang itu kalau ngomong suka bohong, kalau berjanji suka ingkar. Kalau ngomong suka bohong, kalau janji suka ingkar. Jangan dulu siang, jangan besok, jangan gitu. Nantilah, nanti ujung-ujungnya enggak. Padahal berdusta dengan ingkar merupakan dua tanda utama ciri orang munafik. Nabi pernah mengatakan, ayatul munafik arba'un kata Nabi. Cirinya orang munafik itu ada 4. Tidak ada kata-kata kalau berbicara bohong, wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia punya janji ingkar, wa idza tu'mina khana, kalau dikasih amanat dia khianat, yang keempat wa idza khasama fajara. Kalau berdakwah sampai melukai orang ini yang dimusuhinya ini, nggak sebatas dulu tapi sampai ada tangan gitu, contoh yang tadi. Dan ini berarti ancaman. Utang bisa mengajak orang berbuat dosa, di antaranya kedustaan. Dan kedustaan dan riwayat yang lain bisa mengantarkan ke dalam perbuatan dosa yang lain sampai masuk ke dalam nerakanya Allah. Nabi mengatakan iya wal kadhiba, awas hati-hati dengan perkataan dusta tadi. Iya wal kadhiba fa innal kadhiba, karena sungguh perbuatan dusta itu yahdi ilal fujur, akan mengajak kita kepada kemaksiatan yang lain. Wa innal fujur yahdi ilal nar, dan kemaksiatan tersebut akan mengantarkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Dusta. Bohong. Dan kita mengetahui sendiri, sekali bohong dipercaya sama orang, besoknya bohong lagi. Besoknya masih bohong lagi. Padahal dengan itu, alhamdulillah, itu alhamdulillah. Kemudian berikutnya, bagi orang yang berbuka, ternyata Nabi tidak mensolati dia. Sampai kata para ulama, ini pun bisa dipraktekkan oleh para tokoh agama atau tokoh masyarakat di sebuah daerah. Kalau ada orang yang meninggal punya hutang, dia boleh untuk tidak mensolatinya sebagai bentuk takzir, hukuman bagi orang ini karena mengabaikan masalah hutang. Jadi kalau sebetulnya bukan wajib bagi orang, diperbolehkan sebagai hukuman agar yang lain melihat tidak boleh bermudah-mudahan dalam masalah hutang. Kemudian berikutnya Pak, dalam sebuah hadis yang lain Nabi menyebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari, kata Nabi SAW, man akhadha amwalan nasi yuridu adaha adallahu anhu. Barang siapa yang menghutang manusia, barang siapa yang berhutang kepada manusia dan dia punya niat untuk membayarnya, Allah pasti bakal bantu bagi dia untuk bisa membayarnya. Tapi barang siapa kata Nabi yang mengambil harta manusia dengan tujuan untuk menghancurkan hartanya dengan niat tidak mau dibayar, Nabi mengatakan at-talaqallahu, Allah bakal hancurkan hartanya, Allah bakal binasakan dirinya. Ancaman bagi orang yang berhutang tidak mau membayar niatnya bakal dihancurin sama Allah. Dan banyak kasus yang terjadi, banyak kasus yang terjadi. Ini keburukan bagi orang-orang yang berhutang atau bermudah-mudahan dalam hutang, atau tadi lebih buruk lagi punya niat ketika berhutang untuk tidak dibayar. Maka sekali lagi, walaupun hukumnya boleh, sebaiknya hati-hati tidak bermudah-mudahan. Kemudian berikutnya kita sampaikan beberapa adab etika dalam hutang piutang. Yang pertama, adab etika dalam hutang piutang adalah sebaiknya seseorang ketika hutang piutang tercatat dan dilihat oleh saksi. Ini penting, tercatat dan dilihat oleh saksi.
ada seorang sahabat yang orang tuanya meninggal dunia. Lalu kemudian Nabi berkata kepadanya, "Gimana? Punya hutang enggak?" Sudah, Rasul, dia punya hutang, sudah membayarkan hutangnya, sudah semuanya, kecuali di masa orang perempuan saja. Kenapa? Dia mengaku dihutangi, dia mengaku bahwa orang tua saya punya hutang, tapi nggak ada buktinya. Nggak ada buktinya. Apa kata Nabi? Berikan kepadanya, karena dia berhak untuk mendapatkan uangnya. Kalau Nabi masih mungkin kalau ngomong begini, Pak, karena wahyu diserahkan kepada beliau. Walaupun tidak ada bukti di orang tersebut, tapi Nabi kasih tahu sama mereka jadi soalnya nih, ada benar nih. Tapi masalahnya sih kan masih tahu. Malah kadang tidak sedikit orang yang bertenang gara-gara ada orang datang mengaku bahwa dia punya hutang, anak-anak mengatakan, kapan, di mana, wah gitu, akhirnya bertenang. Maka penting kan di sini, penting mengumpulkan umur. Terutama kita nih Pak, para suami yang mungkin punya hutang di beberapa tempat, coba Pak bikin catatan kecil, buku kecil. Kalau bahasanya ya, bahasa orang itu black note gitu. Buku catatan hutang Pak. Malah sebagian sahabat itu suka bikin begitu, disimpan di bawah bantalnya. Biar apa? Biar ketika dia meninggal orang dia, oh ada kewajiban yang harus ditunaikan. Harus tahu anggota keluarga kita, karena mereka punya kewajiban untuk membayar hutang kita dari harta warisan yang kita tinggalkan. Punya kewajiban itu. Sebelum mereka bagi-bagi berapa jatah anak, jatah istri segala macam, harus pertama di antaranya membeli kain kawan untuk diri kita, yang kedua membayar hutang kita dari harta warisan kita. Ini yang pertama, maka tolong ditulis dan ada saksinya. Ini ada perintah dalam Al-Quran di Al-Baqarah ayat 282. Maka ini ayat yang paling panjang. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Kalau kalian berhutang atau hutang piutang dalam waktu tertentu, maka tulis kata Allah. Tulis kata Allah. Apalagi Pak, manusia punya sifat lupa kan Pak. Kadang kita nggak sadar, punya dulu 5.000, punya dulu 1.000, punya dulu ujung-ujungnya nggak tahu kenapa yang kayaknya. Kita lupa yang ujungnya juga lupa. Yang kedua kemudian etika adabnya adalah orang yang memberi hutang atau pinjaman tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang dihutangi. Seperti tadi kita sampaikan, dipinjam 1 juta, diminta bayar 1.100.000. Ini masuk dalam kategori riba. Termasuk mohon maaf, banyak terjadi, terutama di kampung-kampung. Datang orang minta atau pinjam modal untuk usaha. Ada yang pinjam memang berapa persen kalau saya kasih pinjaman? Mau ngasih berapa persen? Saya pinjaman 50 juta, berarti Bapak dapat 10% tiap bulan. Kalau seperti itu bukan bagi hasil, bagi riba. Bagi hasil bagi itu konsepnya. Dan ini pernah terjadi kan? Jadi yang pakai gitu. Jadi gimana? Kalau pinjamin saja. Atau sebagian orang mohon pada suka menggadaikan tanah. Pinjam 20 juta, itu tanah gadaian. Akhirnya dimanfaatkan itu tanahnya, ditanam sama dia, dipanen sama dia, dimakan sama dia. Ini riba. Ini riba. Tapi kan kalau nggak dipinjemin, saya harusnya bisa tertutup, Pak. Betul kalau nggak tertutup. Tapi kan tidak bisa rugi kalau Bapak pinjemin dipakai sama pengusaha, masih memiliki pinjemin, minimalnya memiliki tutup gitu. Kalau Bapak bolanya dengan Bapak oleh kita sendiri, ada kemungkinan kalau tertutup rugi. Ini Pak yang kedua. Maka tidak boleh mengambil kemanfaatan. Dulu ada seorang ulama yang pernah siang hari kepanasan, jadi memang bertemu dengan teman-temannya. Tiba-tiba ada sebuah rumah, kemudian gentengnya keluar. Mereka langsung ke pinggir agar bisa bertemu. Tapi
ulama tidak diam aja di luar, di kejauhan, tidak mendekat. Seorang orang mengatakan, sini masuk aja, berteduh. Dia mengatakan enggak, kenapa? Ini yang punya rumah punya hutang sama saya. Yang punya rumah punya hutang sama saya. Kalau Nabi mengatakan untuk jalan bahwa riba, setiap pinjaman yang diambil keuntungannya oleh orang yang meminjamkan itu masuk kategori riba. Walaupun kecil, kalau pinjamnya ke tempat angkot 10 juta, tiap naik angkot adalah gratis apa-apa. Tiap naik angkot gratis, riba, uang tetap terminta. Karena Bapak sudah memberi kemanfaatan, karena tidak mungkin menerima masalah orang. Nah kalau Bapak gratis saja buat Bapak lagi. Kenapa? Karena punya hutang. Kecuali kata para ulama, kasus pemberian gratisan ini sudah terjadi sejak sebelum-sebelumnya. Ketika orang ini belum pinjam uang, dia kita naik udah gratis gitu. Kemudian pas pinjamin gratis juga, itu boleh tidak apa-apa. Tapi kalau sebelumnya tidak pernah terjadi, kalau kemudian terjadi transaksi hutang baru gratis, itu riba. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa rasulullah. Amma ba'du, alhamdulillah, tadi poin yang kedua, tidak diperbolehkan mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang, kecuali tadi kita sampaikan di awal, keuntungan itu datang ketika pembayaran terakhir atau pelunasan dan tidak ada syarat sebelumnya. Ini mah dari proses masih paling tadi kita sampaikan itu. Atau yang baik sebelumnya. So, boleh saya kasih pinjam tapi nanti hasil panennya jual saya. Itu pun sama. Tapi nanti kalau membeli barang harus ke saya. Itu pun sama. Ini problem. Kemudian yang ketiga, etika yang lain adalah ketika kita berhutang kepada orang lain maka dibalas kebaikan orang dengan kebaikan yang lebih baik. Ketika kita minjem ke orang lain, ketika orang berbuat baik sama kita, maka balas dengan yang lebih baik. Walaupun memang tetap kewajiban kita bayar 1 juta kalau minjem 1 juta, tapi alangkah lebih baik kalau kita berikan hadiah dan apa yang bisa kita berikan kepada dia sebagai contoh terima kasih. Ini yang ketiga, karena Nabi itu pernah mencontohkan demikian. Nabi pernah mencontohkan hal tersebut. Pada sebuah riwayat ada seorang sahabat Nabi yang masuk Islam dulunya gara-gara Nabi ngasih tambahan utang, maksudnya tambahan bonus ke dia. Gitu. Saya lupa nama tokohnya, tapi dia orang Yahudi. Dia mengatakan saya itu tahu tentang karakter Muhammad betul ada disebutkan dalam kitab Injil, nama kitab Taurat. Persis. Saya sudah menemukan dalam praktek keseharian beliau. Tinggal satu kata beliau. Apa satu itu? Dia mengatakan disebutkan sifat Muhammad adalah tidak bertambah kemarahan walaupun orang makin mendoliminya lebih. Nanti kalau diintimidasi, makin keras intimidasi, Nabi bersikap makin lembut. Tidak terpancing sama sekali. Sampai suatu ketika dia mengatakan, saya pernah duduk di samping Muhammad dengan teman-temannya. Tiba-tiba ada orang Arab datang ke Muhammad mengatakan, ya Rasulullah, saya kemarin masuk Islam, kemudian saya pulang, saya ingin teman-teman masuk Islam dan aku masuk Islam. Sekarang kami tengah mengalami kondisi paceklik. Kami tidak punya makanan. Boleh nggak kami minta kepada Anda untuk memberikan kepada kami sebagian harta Baitulmal, gandum atau apalah, biar aku selamatkan akidah teman-temanku di kampung gitu. Biar mereka berpindah keyakinan gitu. Lalu Nabi bertanya kepada seorang sahabat, enggak Baitulmal ada nggak orang di sana? Rasul lagi kosong. Nah orang yang itu mengatakan langsung Muhammad, mau nggak ke saya aja? Kamu beli kurma ke saya, nanti bayarnya apa-apa. Langsung ditarik begitu. Kemudian Nabi mengatakan baik, kalau kau bersedia apa-apa. Akhirnya Nabi bertransaksi kurma ke orang yang ini, bayarnya nanti. Gitu. Kemudian si kurma diberikan ke orang Badui 2 bulan untuk menyelamatkan akidahnya para Badui yang lain. Singkat cerita,
belum datang waktu untuk bayar, ini orang ini sudah tahu duluan. Kalau langsung mencekik Nabi di hadapan para sahabat sambil mengatakan, ya Muhammad, bayar hutang. Kata Nabi, kan belum waktunya. Aku tahu, tapi aku dengar orang-orang kalian kalau bayar hutang suka telat. Sebelum itu terjadi, maka saya tidak sadar. Umar langsung bangkit mengatakan, Rasul, mau saya bantu ini patahin ke orang ini? Kata Nabi, nah, Umar kemudian dikatakan, Umar datang ke Baitullah, bayar hutangnya dan tambahkan sekian. Tambahkan sekian. Kata Umar, Rasul, untuk bayar hutang sekian saya paham, tapi tambahan buat apa? Nabi mengatakan, gara-gara kamu tadi aku takutin dia. Gara-gara kamu takutin dia. Imam bilang kemudian ke Baitullah, orang yang jadi ngikutin. Ternyata ketika dia ngobrol dia, kamu nggak siapa saya? Apa juga tahu? Kenapa nggak siapa Anda? Saya kira kesimpulan loh. Ternyata itu tokoh, tokoh ini. Langsung bertanya terus, ngapain tadi Anda berbuat seperti itu? Dia mengatakan saya sengaja berbuat demikian, pengen membuktikan benar Muhammad kayak gini seperti di kitab saya. Ternyata benar Muhammad demikian. Maka saya sekarang mengatakan kepada Anda, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dia dipakai Pak. Yang terakhir yang jadi dengan ini. Ikhlasullah. Jadi kalau bisa usahakan dilebihkan. Tapi jangan di awal syarat, masuk syaratnya. Berikutnya kemudian mengulang, ketika kita berhutang, maka etikanya adalah mesti ada niat untuk membayarnya, Pak. Jangan sampai ada niat untuk tidak bayar. Karena sekarang begini Pak, contoh kalau kita dulu ketika di SMP, di SMA, alhamdulillah saya bermalu, suka minjem. Berubah dari kita terkira ke minjem, Pak. Kan udah jelas di awal kalau minta dia tidak bayar. Jadi sehingga ada kemungkinan minjem yang kedua pun dengan dia tidak bayar. Makanya jangan bayar yang itu, Pak. Hari ini minjem 1.000, besok minjem lagi 1.000, besok minjem lagi 1.000. Banyak tidak tahu apa. Malah ada bahasa pokoknya makin lunas. Bahasa itu masih apa? Pokoknya ketahuan lunas gitu. Ini bahasa apa? Bahasa itu apa ini? Pokoknya ketahuan lunas sudah selesai gitu. Oh iya. Orang tak ngerti penjahaya kepada. Nah kalau tidak ya kalau boleh ngomong, maka niatkan dalam kita untuk bisa membayarnya. Di antara kemudian penelitian sebagai para ulama, utang-utang yang ada tujuan dulu adalah satu, berutang untuk menutupi hutang. Berutang untuk menutupi hutang. Ini berat baik. Dan banyak prakteknya. Hutang 5 juta, minjem ke yang lain ngomong 5 juta lebih. Ketutup yang 5 juta, tapi makin gede hutangnya. Main pindah lagi ke orang, ngomongnya sekian, tapi hutangnya di bawah segitu. Tiba-tiba akhirnya makin besar lagi hutangnya. Makanya nggak dianjurkan. Yang kedua, berhutang untuk senang-senang. Ini juga tidak dianjurkan. Ganti mobil baru, beli pakaian, apalah gitu, nggak usah dulu. Kemudian berhutang dengan niat meminta, tadi kita sampaikan contohnya. Atau berhutang dengan niat tidak melunasinya. Ini di antara contoh berhutang yang punya niat buruk. Maka kalau kita berhutang, munculkan niat baik minimal untuk dilunasi atau siap untuk dilunasi. Berikutnya kemudian mengulang, jika terjadi keterlambatan dalam membayar hutang, maka orang yang berhutang sebaiknya memberitahu kepada orang yang menghutangi kalau dia belum bisa bayar. Awas, ini etika. Janji tanggal 1 belum ada, jangan temui orang yang menghutangi kita, sampaikan kepada dia, mohon maaf, belum bisa bayar hari ini. Ini etika yang berlaku. Karena kalau nggak begitu, nanti bakal banyak anggapan buruk yang muncul dalam diri orang yang menghutangi. Berikutnya kemudian yang berfirman, orang yang dihutangi ketika dia tidak sanggup bayar, diperbolehkan untuk minta ditangguhkan atau minta diputihkan. Dan Nabi pernah melakukan hal
Jabir bin Abdullah punya seorang ayah. Ketika ayahnya mau ikut dalam sebuah peperangan, dipanggil anaknya, nah, bapak mau ikut perang. Dan bapak merasa bentarnya akan meninggal dunia. Tapi bapak punya kebutuhan. Tolongnya nanti bayarin. Tuh pakai kebun di sana. Betul pak, meninggal ayahnya. Ketika meninggal, dia ingin melunasi hutang-hutang ayahnya, hartanya tidak cukup. Datang ke Nabi kita bantuan, kata Nabi kumpulkan semua orang yang pernah mengutangi bapakmu, dikumpulin. Lalu Nabi mengatakan, bisa nggak dikasih keringanan buat ayahnya jadi? Karena itu nggak ada. Kata mereka, enggak, Rasulullah. Kami pengen harta kami kembali semuanya dari itu. Padahal Rasulullah minta, Pak. Dan dia janjian minta, dan dia janji Rasulullah minta. Boleh nggak dikasih keringanan diskon gitu dikurangi sekian? Mereka mengatakan ada. Kami pengen uang kami itu. Kata Nabi, udah besok kembali sini ya sore. Lalu kemudian mereka pulang. Nabi bilang ke Jabir, nanti besok kalau panen kebun yang dijanjikan bapakmu, jangan diapa-apain kurbannya sampai aku datang. Kemudian besoknya Jabir panenkan kurban isi ke sebuah wadah. Nabi kemudian dipanggil. Saat dipanggil Nabi menyentuh kurma tersebut. Lalu Nabi mengatakan, panggil semua orang yang pernah mengutangi bapak. Diundang sebenarnya, lalu dipanggil satu dan dibayar dengan kurma. Dan ternyata yang awalnya diprediksikan tidak akan cukup, itu kurma tidak berkurang mahal. Mujizat Nabi yang antaranya Imam Flor yang berkembang. Jadi boleh mengajukan pemutihan atau pengurangan, atau boleh juga minta bantuan orang. Bisa bantuan, saya minjem duit ke teman aku itu ada sama dia agar dia bisa ngerti kalau saya dalam keadaan begini. Boleh juga, sebenarnya jadi minta bantuan ke Rasulullah SAW. Imam Flor yang berkembang. Berikutnya kemudian etika berhutang bersegera melunasi hutang. Jadi kita sampaikan di sini. Kalau dinanti-nantikan, kalau kita mampu, ini bisa menjadi sebuah ancaman bagi yang bilang kedoliman. Berikutnya kemudian memberikan penangguhan waktu kepada orang yang mengalami kesulitan melunasi hutang, hukumnya wajib. Ini pernah kita sampaikan sebelumnya. Memberikan tambahan waktu, tempo waktu bagi orang yang berhutang kepada kita, karena kemudian dia berat bangun, dia jatuh, dia miskin, lagi bahasa kasarnya, maka hukumnya wajib. Sekali lagi Pak, wajib. Wajib ketika mau gak kasih dosa tadi Pak. Wajib. Dalilnya Al-Baqarah ayat 280. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Dan kalau orang yang berhutang kepada Anda mengalami kesulitan untuk membayar, maka berilah tangguh sampai dia punya kelapangan. Berikan waktu tambahan agar dia bisa melunasinya. Kalimat berikan tambahan menunjukkan perintah dari Allah, berarti wajib hukumnya. Ini seperti pernyataan sebagian para ulama yang mengatakan wajib hukum. Karena dulu, mohon maaf, orang-orang jahiliyah kalau ada orang berhutang kepada mereka lalu tidak bisa bayar pada waktunya, maka orang yang berhutang dianggap sudah menjual dirinya kepada orang yang berhutang, kepada orang yang berhutang. Jadi budak gitu. Ya udah karena dia nggak bayar, jadi budak kan ya. Itu jadi kalau nggak begitu, maka ditambahin. Ya udah, saya tambahin segitu ya, tapi jadi nambah sekian persen. Nah ini sifat jahiliyah. Orang muslim nggak begitu, karena muslim itu muslim, saudara. Karena mungkin saudara menyakiti saudaranya. Allah Nabi mengatakan la yadlimu wa la yuslimu. Orang muslim saudaranya orang muslim, maka tidak boleh dia mendoliminya, juga tidak boleh menyerahkan dia ke orang lain untuk didolimi. Hukumnya Imam Flor berhukum. Ini yang etika berikutnya. Selanjutnya kemudian udah pakainya. Adapun memberikan memutihkan orang yang berhutang kepada kita hukumnya sunnah. Tapi walaupun demikian, yang ini wajib, yang ini sunnah, kita pernah menyampaikan yang sunnah lebih utama daripada yang wajib. Saya ulangi, memutihkan hutang hukumnya sunnah, menambahkan waktu bayar hukumnya wajib, tetapi yang utama yang sunnah, bukan yang ini. Yang utama yang ini, bukan yang
Jadi ada beberapa secara umum kaidah dalam agama yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Namun ada beberapa yang sunnah yang harus lebih utama daripada yang wajib. Itu di antaranya. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Kurang lebih ini yang mohon maaf. Semoga ini bisa menjadi tambahan wawasan dan motivasi kita untuk meningkatkan amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya dengan cara dalam masalah utama kita. Mohon maaf kalau banyak yang kurang berkenan. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa faza tattaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im wa zid 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu